Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Qadir, Prodi HES Hukum Ekonomi Syariah, ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Al-Hajatu Tanzilu Manzilatat Daruratu. Yang pertama, latar belakang dari makalah ini yaitu kaidah-kaidah fikih yang ada dalam kasanah keilmuan Qawaid al-Fiqhiyah. Pada dasarnya terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah kaidah fikih yang hanya diperuntukkan untuk masalah individu dan masalah ibadah dalam arti hubungan vertikal antara setiap individu dengan Allah. Yang kedua, kaidah fikih yang memang sengaja dimunculkan untuk menyelesaikan beberapa masalah terkait dengan hubungan yang bersifat horizontal antara manusia itu sendiri, selain memang di dalamnya terdapat nilai-nilai hubungan vertikal karena beberapa objek yang menjadi kajian. Adalah hukum Islam yang tentu saja itu semua bersumber dari Allah. Dalam pembahasan ini akan mencoba untuk membahas cabang-cabang kaidah tentang al-hajatu tanzilu manzilatat daruratu dan ad-dararul asyhadu yudalu bid dararil kafi. Menurut penulis bahwa kaidah ini sangat penting untuk dibahas karena merupakan kaidah yang berisi tentang keadaan darurat atau genting berbahaya. Kaidah ini mengantarkan kepada kita kepada konsep kemudahan demi menghilangkan kesulitan yang kadangkala menimpa kepada kita, dengan cara menetapkan sebuah kepastian hukum dengan menolak keraguan-keraguan. Dan telah diketahui akibat dan keraguan-keraguan adalah beban dan kesulitan, maka kita diperintahkan untuk mengetahui hukum secara benar dan pasti, sehingga rasa mudah dan ringan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk di dalamnya adalah akidah dan ibadah. Apa pengertian al-hajatu tanzilu manzilatat daruratu dan ad-darurul asyhadu yudalul lubid dararil kafi? Dasar atau sumber kaidah al-hajatu tanzilu manzilatat daruratu dan ad-dararul asyhadu yudalu bid dararil kafi, kaidah-kaidah yang berkaitan al-hajatu tanzilu manzilatat darurat itu. Kita masuk ke pengertian, yaitu kedudukan atau kebutuhan itu menempati kedudukan darurat yang disebutkan dalam kaidah di atas. Darurat adalah suatu yang dilarang oleh syariat, sedangkan yang dimaksud dengan darurat atau darurat yang disebutkan dalam kaidah di atas adalah suatu perkara yang jika seseorang meninggalkannya maka ia akan tertimpa bahaya dan tidak ada yang bisa menggantikannya.
Inilah yang dimaksud dengan darurat menurut pendapat yang tepat. Sedangkan ada pula istilah hajat. Yang dimaksud adalah sesuatu yang bila ditinggalkan maka bisa mendatangkan bahaya. Akan tetapi masih bisa diganti dengan yang lain. Menurut kaidah ini, kebutuhan yang sangat mendesak dapat disamakan dengan kaidah darurat, apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat atau darurat. Al-hajah, apa pengertian al-hajah? Adalah suatu keadaan yang mendesaki agar seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak menurut hukum yang seharusnya berlaku karena adanya kesukaran dan kesulitan. Perbedaan antara al-darurat dan al-hajah adalah yang pertama, di dalam kondisi darurat ada bahaya yang muncul, sedangkan dalam kondisi al-hajah yang ada hanyalah kesulitan atau kesukaran yang dalam pelaksanaan hukum itu sendiri. Yang kedua, di dalam al-darurat yang dilanggar perbuatan haram datiti seperti makan daging babi, sedangkan dalam al-hajah yang dilanggar adalah haram. Gairiti. Oleh karena itu ada dabit yang menyebutkan bahwa apa yang diharamkan karena zatnya dibolehkan karena darurat, dan apa yang diharamkan karena yang lainnya dibolehkan karena adanya al-hajah. Karena kebolehan melanggar yang haram inilah kedudukan al-hajah ditempatkan pada posisi darurat. Yang ketiga, masyaqat. Masyaqat ini adalah suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan atau hajat tentang suatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakannya eksistensi manusia. Sedangkan darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Dengan adanya masyaqat akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Contoh lain tentang al-hajah adalah dalam jual beli. Objek yang dijual telah wujud, akan tetapi demi untuk kelancaran transaksi boleh menjual barang yang belum berwujud asal sifat-sifatnya atau contohnya telah ada. Inilah yang disebut dengan bai al-salam, jual beli saham. Uangnya diserahkan dahulu, baru beberapa waktu kemudian barang diserahkan. Demikian pula halnya dalam perpindahan hutang atau jialah. Pada prinsipnya yang harus membayar hutang adalah debitor. Akan tetapi demi kelancaran pembayaran hutang, debitor boleh memindahkan uangnya kepada orang lain. Yang kedua, ad-dororul ashadu yudan lubid doraril akhafi.
atau yang artinya kemudorotan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudorotan yang lebih ringan. Apabila bertembung dua kemudorotan serentak dalam suatu masa, maka hendaklah dihilangkan kemudorotan itu dengan melakukan perkara yang membawa kepada mudarat atau kerusakan yang lebih kecil. Maksudnya apabila kita bertembung dengan situasi ini, maka kena pilih yang mana satu yang jikalau kita buat maka kerusakannya timbul lebih kecil dibandingkan kalau kita buat yang satu lagi. Berarti ada dua pilihan, yang mana itu jika yang satu kemudorotannya lebih kecil dari kemudorotan yang lain, maka kemudorotan itu yang dilaksanakan atau ditinggalkan. Contoh yang jelas, apabila berlaku penyiksaan oleh kafir Quraisy Umayyah bin Khalaf kepada keluarga Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir dan ibunya Sumayyah, mereka semua disiksa oleh Umayyah bin Khalaf apabila Umayyah menyuruh mereka kembali kepada agama asal mereka, menyembah berhala. Yasir dan Sumayyah tetap berpegang teguh sehingga Sayyid, tetapi Ammar bin Yasir oleh karena siksaan yang berat diterimanya, dia terpaksa mengaku kembali kepada kekufuran. Hakikat sebenarnya beliau tetap kukuh imannya, hanya lidahnya saja yang melafalkan kekufuran. Apabila sahabat yang lain memberitahu Nabi SAW bahwa Ammar telah murtad, lantas dijawab oleh baginda bahwa iman Ammar tetap kukuh dan beliau ucapkan perkataan tersebut adalah karena terpaksa atau darurat. Dasar atau sumber hukum kaidah firman Allah Subhanahu wa taala terdapat di surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha la yuhibbul mufsidin, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang kedua terdapat di Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi wala tumsiku hunna diroro, yang artinya janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudaratan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi la dororo wala diroro, yang artinya tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta kerusakan kepada orang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas. Kaidah-kaidah yang berkaitan yaitu bila harus memilih antara dua mudarat maka pilih yang paling ringan. Maksud dari kaidah ini, manakala suatu ketika datang secara bersama dua mafdarat atau lebih, maka harus diseleksi mana yang lebih besar. Berarti seperti tadi,
yang contoh di atas mana yang lebih ringan mudaratnya. Setelah diketahui maka yang mudaratnya lebih besar harus ditinggalkan dan dikerjakan yang lebih ringan. Itu maksudnya. Setiap tindakan hukum yang membawa kemudaratan atau menolak kemaslahatan adalah dilarang. Contoh menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat, melakukan akad riba, perjudian, pornografi, pornoaksi, kesepakatan untuk melakukan perampokan, pencurian, dan lain-lainnya. Al-hajah apabila bersifat umum adalah seperti darurat. Ya, pengertian al-hajah yang bersifat umum seperti darurat ada pengertiannya amah atau umum, adalah kebutuhan tersebut meliputi seluruh manusia, sedangkan pengertian kashah adalah kebutuhan tersebut bagi satu golongan tertentu atau daerah tertentu, bukan untuk orang perorangan. Contoh lain tentang al-hajah adalah jual beli falas, jual beli mata uang, baik transaksi forward, swap maupun option, hukumnya haram. Akan tetapi karena kebutuhan transaksi spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan falas untuk penyerahan pada saat itu, over the counter, maka hukumnya boleh karena orang yang keluar negeri membutuhkan uang asing untuk hidup di luar negeri. Inilah yang dilakukan oleh money changer, bukan jual beli yang falas yang menghadang unsur perjudian. Contoh apabila tidak ada yang mengajarkan agama, mengajarkan Al-Quran dan hadis dan ilmu yang berdasarkan agama kecuali digaji, maka boleh menggajinya. Kemudaratan itu tidak dapat dibiarkan karena dianggap telah lama terjadi. Makanya maksudnya adalah kemudahan itu harus dihilangkan, tidak boleh dibiarkan terus berlangsung dengan alasan kemudaratan tersebut telah ada sejak dahulu. Contohnya air mengalir ke jalan raya yang sudah lama terjadi, maka air tersebut harus dialirkan ke tempat lain. Singkatnya, meskipun sudah lama terjadi, kemudaratan tetap harus dihilangkan. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari al-hajatu tanzilu manzilatat daruratu. Menurut kaidah ini, kebutuhan yang sangat mendesak dapat disamakan dengan kaidah darurat, apalagi kalau kebutuhan itu bersifat umum, niscaya berubah menjadi darurat. Dan ad-dararul ashadu yudalubid dararul akafi, yaitu apabila bertembung dua kemudaratan serentak dalam satu masa, maka hendak dihilangkan kemudaratan itu dengan melakukan perkara yang membawa kepada mudarat atau kerusakan yang lebih kecil. Keduanya merupakan suatu kaidah tentang
darurat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Sekian yang dapat saya sampaikan. Pastinya ada banyak kesalahan dan tidak kejelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.